Saya itu sejak remaja, kalau ada lomba mindah belut, saya pasti juaranya. Oh, iya toh. Iya, sebab saya kan pengalaman megang belutnya ayah saya. Lomba tarik tambang. Ini lomba yang paling saya nggak suka. Karena nggak ada filosofinya. Nggak jelas arah tujuannya. Tambang ditarik ke sana kemari tanpa ada arah dan tujuan. Ini menggambarkan suatu negara yang nggak jelas mau dibawa kemana negara tersebut. Nganjo, nganti suwe tak tunggu, jebule wis rujuk. Wele kapok. Ngetok kayu meleh sing garing, manuk emprit digondol kucing. Awake kuru, rambut diribonding, bokonge jentit persis koyok kala jengking. Untung wae rupane gak koyok mak lampir. Tuku piring sak lepeke, prawan saiki akeh tingkae. Piye gak akeh tingkae? Rambut dicet, idep diplontir, lambene abang untune kuning. Pipi dikei abang-abang jari di asedo, di blazer, di foundation. Foundation malam, foundation pagi, foundation sore, lambene dikinconi. Piye ngono gak kakean pola? Ngombe kopi tubruk pas wayah esuk, nyedot rokok eceran karo cangkruan. Bendino aku diomeli bojo, sirahku rasane kaya remuk-remuk. Aduh emak, oh aduh bapak, cek abote wong omah-omah. Ibarat bojo pengen pentol sing ana endoke, aku pengen endok sing ana pentole. Mangan roti kleleken salon, ngombe kopi lah kok dicampur susu. Aku rapopo bendino diomeli bojo, sing penting bengi dijatah susu. Kebiarin donya gak kenek gawe ukuran, nyatane gak imbang karo perkembangan zaman. Nek ndelok tingkah polahe manungsa mumet kaya kitiran golek pangan. Nek ndelok perkembangan pemukiman saben taun meningkat tajam. Pemukiman akeh sing berdesakan, aku dhewe manggon pemukiman padat. Pemukiman butuh ketentraman, kenyamanan dan perhatian. Ngomele bojoku mergo manggon tipe RS9. RS9 singkatan rumah sangat sederhana sekali, sempit sekali, sampai-sampai selonjor pun susah.
cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepuro sugeng mesani cerita dalang rolas monggo dipirsani ngantos tuntas. Wele-wele Bune, walaupun dulu kita itu kawinnya siri, tapi sekarang kita sudah punya KTP, Bune. Kang Mas, KTP apa toh? Kartu tanda pacaran dilengkapi dengan SIM. SIM apa lagi, Kang Mas? SIM surat izin menikah. Wele-wele bersyukur Bune. Walaupun sudah dilengkapi dengan SIM KTP-nya, tapi nanti nggak usah ngurus KIS ya. KIS itu loh. Wele. KIS kan singkatan Kartu Indonesia Sehat, Bune. Bukan, Pak Nih. Itu loh singkatan yang satunya. KIS, Kartu Izin Selingkuh. Wele yang enggak tau Bune. Kan kita dulu itu nikahnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Dan nikah kita saat sudah lansia. Betul Pak Nih. Di situ KIS itu satu paket dengan BPKB. Maksudmu wele Bune? Lah pokoknya sampai panjenengan berani selingkuh, berarti BPKB bertindak. Apa itu BPKB? BPKB bibir pecah kepala bengkak. Oh iya Pak Nih, Kang Mas, kenapa hasil ngamen panjenengan hari ini kok lebih sedikit dari hari-hari sebelumnya ya? Kan biasanya saya pulang jam 5:30 toh Bune. Lah hari ini jam 5 sudah di rumah. Karena akan ada acara rapat dampingi Karang Taruna. Karena aku kan pembina Karang Taruna. Membahas 17-an. Sudahlah Bune. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Rezeki itu hakikatnya titipan Tuhan. Betul Kang Mas. Kalau hal itu saya sudah tahu. Rezeki itu titipan Tuhan. Tapi mbok titipannya itu loh yang agak banyak gitu. Ya sudah Bune. Sekarang saya tak berangkat ya. Yang penting dapat berapapun tiap hari. Bune harus pandai bersyukur. Iya Pak Nih. Iya. Nanti saya pesen ya. Kalau membahas lomba. Jenengan usul ngadakan lomba memindah belut untuk lansia, untuk ibu-ibu. Wele. Panjenengan mau ikut? Ya jelas loh Kang Mas. Saya itu sejak remaja kalau ada lomba mindah belut, saya pasti juaranya. Wow, iya toh. Iya, sebab saya kan pengalaman megang belutnya ayah saya. Wele, nggak boleh ngomong jorok. Ngomong jorok apa toh Kang Mas? Bapak saya, ayah saya kan punya ternak belut. Lah kalau panen, saya bagian mindah.
Megang belut mindah dari kolam dipindah ke bak gitu. Walah, ya kamu sih nggak pernah cerita. Ya sudah, Kang Mas, selamat jalan. Semoga rapat dampingi Karang Taruna untuk membahas 17-an bahas lomba-lomba dapat berjalan dengan lancar. Yo Bune. Wele. Sebagai pembina Karang Taruna, pada hakikatnya saya setuju dengan hasil rapat pada malam hari ini. Untuk itu, tolong Ketua Karang Taruna untuk dibacakan kembali atau untuk disampaikan ulang. Barangkali tadi ada yang datang rapat tetapi terlambat. Oh baiklah teman-teman, atas nasihat pembina Karang Taruna akan saya bacakan ulang hasil rapat pada malam hari ini walaupun belum tuntas. Karena kita masih menunggu kehadiran Bapak penduduk baru yang akan menjadi sponsorship yang siap nanti menyiapkan hadiah-hadiah untuk lomba yang akan kita selenggarakan. Tema kecil yang kita sepakati, temanya adalah ikut merasakan pahit getirnya perjuangan para pahlawan. Kalau tema besarnya kita ikut nasional. Jenis-jenis lomba yang akan kita selenggarakan, yang pertama lomba makan kerupuk. Dengan tantangan tangannya diikat di belakang. Yang kedua lomba balap karung. Balap karung jumbo berpasangan. 2 karung kita bedah, kita sambung menjadi 1 karung. Seru pasti. Yang ketiga lomba tarik tambang. Kita dapat pinjaman tali dari warga yang kerja di pelabuhan, yaitu tali kapal, tentunya yang standar. Yang keempat, lomba pelorot jambe atau panjat pinang. Nah ini yang masih menjadi kendala. Karena pohon pinangnya, pohon jambenya, harganya mahal, sekitar 2 juta. Tapi nggak apa-apa, nanti penduduk baru yang akan jadi sponsorship kita mudah-mudahan mau menutup dana untuk lomba pelorot jambe ini. Tapi ada pertimbangan juga karena beberapa tahun yang lalu kita ngadakan lomba pelorot jambe sampai jam 11 malam tidak ada yang berhasil naik sampai atas sampai mengambil hadiah utama. Nah tadi ada usulan untuk pelorot jambe ini tidak hanya untuk warga sekitar, bukan untuk RW saja, tapi warga di luar RW kalau berkenan ikut dipersilahkan. Tapi tentunya dibatasi. Pengalaman beberapa tahun yang lalu, akhirnya yang berhasil mencapai puncak adalah warga dari luar RW, yaitu seorang waria. Tapi sayang pada saat itu warianya naik ke atas
turun ke bawah, naik lagi ke atas, turun berosot lagi ke bawah. Tidak mau mengambil hadiah. Setelah ditegur, Cong, ambil hadiahnya. Si bencong, si Warian jawab, oh aku nggak butuh hadiah. Yang kubutuhkan hanya gesekannya. Dari pengalaman tersebut, setelah kita mengadakan refleksi, maka kurang minatnya lomba Klorot Jambe ini karena hadiah utamanya kurang menarik. Dan nanti kita konfirmasikan ke calon penyumbang, calon donatur penduduk baru. Diberi hadiah apa? Hadiah utamanya supaya pesertanya semarak, warga setempat juga semangat. Kalau perlu bapak-bapaknya, kakek-kakeknya juga siap ikut karena memperebutkan hadiah utama tersebut. Malam Pak, ini kebetulan Bapak calon donatur sudah datang, maka penjelasan saya akhiri dulu. Kita lanjutkan tanya jawab dan kita berikan laporan. Juga nanti kita minta kepada Bapak donatur untuk memberikan saran petua dan tentunya hadiah yang akan disiapkan nanti. Monggo kepada Bapak calon donatur utama kami persilakan untuk memberikan sesuatu yang bisa kami jadikan pedoman untuk semaraknya lomba nanti. Monggo Pak. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk saya. Pertama kali saya ucapkan selamat malam untuk pembina Karang Taruna. Untuk Karang Taruna, ketuanya dan semua anggotanya. Selamat malam. Malam. Terkait dengan lomba dan hadiah yang nanti harus saya sponsori. Perlu diketahui bahwa tadi saya sudah lama berada di lingkungan ini. Cuma saya berdirinya agak jauh sedikit. Dan saya sudah mendengar resum dari hasil rapat hari ini yang barusan juga telah disampaikan ulang oleh Ketua Karang Taruna. Sebelumnya, kenalkan, saya penduduk baru. Rumah saya di rumah baru yang lantai 4 itu. Nama saya Ardana Harta Melimpah. Dilihat dari namanya saja, dana itu uang, harta itu uang, melimpah itu berarti banyak. Jangan khawatir. Tapi ingat, saya harus merevisi lomba-lomba yang tadi disampaikan yang nanti akan dilaksanakan di tahun ini. Tentang tema kecilnya, saya setuju, salut. Temanya ikut merasakan pahit getirnya perjuangan para pahlawan. Nah, tentunya lomba-lomba yang akan kita laksanakan harus mengacu pada tema itu. Kalau tadi saya mendengar lomba makan kerupuk, tangannya diikat di belakang, itu sudah kuno. Sekali lagi saya peringatkan, saya ingatkan. Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus tahun 45. Mengapa makan kerupuk kok tangannya harus diikat?
Itu menggambarkan belum merdeka. Kita ini sudah merdeka. Mengapa tangan harus diikat? Nah, terkait dengan tema ikut merasakan pahit getirnya perjuangan para pahlawan, maka tantangannya bukan tangan diikat di belakang, tapi setiap kelompok yang akan dipakai untuk lomba, kelompoknya dikasih jarum pentol. Loh Pak Le, gak nyenyek tak lambene. Nah kerupuknya dikasih jarum. Itu challenge-nya, tantangannya, ikut merasakan pahit getirnya perjuangan para pahlawan. Kalau nggak mau, saya nggak mau jadi sponsor. Untuk lomba yang kedua, balap karung, idenya cemerlang. Karung 2 dibedah, dijahit kembali, dijadikan satu. Terus satu karung jumbo tersebut diisi 2 pemain, begitu ya, berpasangan ya. Betul Pak? Ya Pak, betul. Terus tantangannya apa? Ikut merasakan pahit getirnya perjuangan para pahlawan. Mana, terletak di mana? Maka saya usul, begitu peserta masuk ke karung, satu karung 2 orang, sebelum lomba dimulai, setiap karung ditabur pines 1 pak. Loh Paman, kalau gitu habis lomba balap karung, kakinya lah bocel kabeh balik. Itu tantangannya. Mau tidak terserah. Kalau tidak mau, saya tidak mau jadi sponsorship. Yang ketiga, lomba tarik tambang. Ini lomba yang paling saya nggak suka. Karena nggak ada filosofinya. Nggak jelas arah tujuannya. Tambang ditarik ke sana kemari tanpa ada arah dan tujuan. Ini menggambarkan suatu negara yang nggak jelas mau dibawa kemana negara tersebut. Saya nggak setuju, kecuali untuk mendukung tema ikut merasakan pahit getirnya perjuangan para pahlawan. Tarik tambangnya tidak pakai tambang, tapi pakai kawat berduri. Loh Pak Le, pakai kawat berduri, tangannya nyenyek com. Tidak mau ya sudah, saya tidak mau jadi sponsorship. Nah, untuk lomba yang keempat, pelorot jambe, ini bagus, ada filosofinya. Perubahan bendera merah putih biru, naik tangga, bekerja sama. Tapi saya siap memberikan hadiah utama supaya bapak-bapak, supaya kakek-kakek ikut terlibat semangat. Hadiah utamanya bukan sepeda motor, bukan hadiah TV dan lain sebagainya. Supaya menarik, supaya bapak-bapak semangat. Hadiah utamanya digantung di atas tiang. Janda muda. Sudah, jangan protes, jangan ada interupsi. Itu untuk bapak-bapaknya. Tentunya lomba harus imbang, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, yang dewasa, kakek-kakek nanti ada semua ya. Nah untuk ibu-ibunya, kalau bapak-bapaknya lomba pelorot jambe, ibu-ibunya lomba pelorot katok. Selamat malam, pikirkan, renungkan. Saya tinggal dulu. Wele. Tenang adik-adik Karang Taruna. Kok ada ya orang kaya seperti itu? Nah, ini kebetulan
ada sesepuh kampung yang di kepanitiaan kita tunjuk sebagai penasihat. Sudah ada di tengah-tengah kita. Yang tadi juga dari jarak jauh mendengarkan teriakan-teriakan dari bapak yang ngakunya paling kaya tadi. Monggo, Bapak sesepuh kampung, kami tunggu nasihatnya. Terima kasih, pembina Karang Taruna yang bijaksana. Seperti tadi dijelaskan, saya memang sudah mendengar ocehan tadi dari orang yang merasa kaya, punya harta benda tadi. Tenang anak-anak, kalian tidak perlu cemas, kalian tidak perlu gelisah. Orang kaya kalau tidak pernah miskin sebelumnya, ya seperti itu tadi, cenderung memaksakan kehendak. Ingat teman-teman, anak-anakku sekalian, harta itu bukan jaminan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Harta itu bukan untuk kesenangan, bukan untuk kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu diletakkan di harta, maka di dunia ini yang bisa bahagia hanya orang kaya. Oh, iya betul. Iya betul Kang. Kalau kebahagiaan itu ada pada rumah mewah dan mobil mewah, maka yang bisa bahagia itu hanya pejabat dan pengusaha. Betul Pak. Betul Kang. Tuhan meletakkan kebahagiaan itu di hati orang, yaitu di hati orang-orang yang dipenuhi rasa syukur. Orang-orang yang selalu sabar. Wong sing nrimo ing pandum cucuku, anakku. Tuhan tidak pernah melarang hambanya banyak harta dan banyak kekayaan. Kita tidak dilarang kaya raya. Karena dengan harta kita bisa membangun rumah sakit. Tapi tidak akan bisa membeli kesehatan. Dengan harta kita bisa membangun masjid dan gereja dan wihara. Tapi tidak bisa membeli iman. Dengan kekayaan, dengan uang, kita bisa membeli jam tangan yang mewah, tapi tidak bisa membeli waktu, Dengan harta juga kita bisa membeli pengawal, tapi keselamatan tidak bisa kita beli. Dengan harta kita bisa membeli kesenangan, tapi bukan kebahagiaan. Harta itu bukan jaminan kebahagiaan. Apalagi yang hartanya banyak, kemudian hartanya itu menjadikan seseorang sombong. Seperti yang barusan kita dengar. Semena-mena pengen menuruti keinginannya, pengen mengganti acara sembarangan. Dengan dalih dia menjadi sponsorship, pengen agar keinginannya dikabulkan, karena ia telah atau akan menyumbang hadiah dengan harta bendanya itu untuk lomba-lomba yang sudah disiapkan matang-matang. Jangan teruskan rencanamu. Lanjutkan lomba yang akan kalian gelar. Masalah hadiah jangan khawatir. Nanti pasti ada dukungan dari donatur warga setempat.
Jangan terpancang bantuan dari orang kaya yang congkak, yang sok paling benar, yang hartanya sok paling banyak. Karena harta tidak akan menyelamatkan. Tapi karena beliau warga kita juga, maafkan ya, saya akan datang ke rumahnya saat ini juga, akan mendekatinya, akan menasehatinya dengan cara saya sendiri. Mudah-mudahan dia tetap mau menjadi sponsorship tanpa intervensi terlalu dalam. Saya tinggal. Pembina Karang Taruna, monggo dilanjut rapatnya. Wele, nggih Bopo, monggo selamat jalan. Semoga tujuan mulianya tercapai. Semoga saudara kita, penduduk baru tersebut sadar. Monggo. Teman-teman, itu tadi nasihat sesepuh kita. Nasihat ala orang Jawa pada umumnya. Nah, saya ini orang Jawa Timur. Wele. Kalau nasihatnya orang Jawa Timur, secara umum sudah disampaikan melalui hakikat nama-nama kota yang ada di Jawa Timur. Maksudnya paman? Wele. Kalian para remaja, jangan bersikap aneh-aneh seperti yang digambarkan oleh nama-nama kota di Jawa Timur ini. Kalau memang baik ambil. Kalau tentang jeleknya ya singkirkan saja. Jadikan tolak ukur nasihat-nasihat berikut ini. Agar tidak salah paham, nak. Perhatikan singkatan atau kepanjangan nama-nama kota di Jawa Timur berikut ini. Bojonegoro, Bocah Joko, nekat golek rondo. Bener enggak? Kalau bener tiru, kalau enggak ya abaikan saja. Wele. Ponorogo, Panggata Joko, nganggo jiwa rogo. Wah, ini keren kan? Jombang, jomblo tapi banyak yang salah. Jomblo tapi banyak yang sayang. Wele. Magetan, manismu kebangetan. Wele. Berikut pasuruhan, panas melihatmu berduaan. Wele kasihan. Trenggalek, siapa asale Trenggalek? Trenggalek tresnoku kanggo sampean sampai elek. Cihui. Kota Malang, mantan paling disayang. Madiun, siapa yang nenek moyangnya dari Madiun? Madiun, mantan dienteni 5 tahun. Wele. Berikut Ngawi, ngangeni tapi wis ana sing duweni. Sayang, wele sayang. Jember, jodoh emang ditakdirkan bersama. Kalau sudah jodoh pasti akan bersama-sama. Wele. Ayo, siapa yang nggak bisa move on? Maaf, maklum, kita sulit move on karena sejak SD sampai sekarang yang dilatihkan, yang diajarkan adalah mengingat
dan menghafal, bukan melupakan. Tapi yang pengen move on, yang barusan putus dengan pacarnya, pergilah ke Lumajang. Lumajang, lupakan mantan, jauhi kenangan. Jangan terlalu lama untuk menjomblo. Ingat, belum tentu yang kamu harapkan adalah jodohmu. Pergilah ke Nganjuk. Nganti suwe tak tunggu. Jebule wis rujuk. Wele kapok. Banyuwangi. Batinku nyungsep. Nganti tak rewangi. Gak bisa tangi. Ya. Sidoarjo. Sidoi arek jomblo. Tapi sayang, Sidoarjo ada Lapindos. Laki-laki penuh dosa. Selamat malam, kita pulang dulu ya. Besok kita lanjutkan untuk rapat pemantapan sekaligus nunggu hasil pendekatan penasihat kita kepada calon sponsorship kita. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih, Paman. Monggo. Matur nuwun. Monggo. Makasih. Sampai jumpa ya.